Hai, oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas lagi satu kursi kerja. Ini tuh kursi yang udah menggantikan kursi favorit gue yang udah gue pakai selama 2 tahun. Jadi kursi itu tuh FSM 6 yang dulu banget udah pernah gue bahas. Dan gue mau share pengalaman gue udah pakai kursi ini kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulanan terakhir. Dan kursi ini tuh namanya Siho C100. Dia itu sekarang harganya di sekitar 3,9 juta. Atau anggap aja di 4 juta pas. Dan ini tuh dia adalah versi adeknya dari Siho C300 yang kemarin itu sempat Tech Money sudah review. Jadi tentu aja ada fitur-fitur yang dipangkas di kursi ini gitu, karena kan ya lebih murah juga. Tapi secara frame, design, segala macamnya itu kurang lebih hampir sama aja sih, sama kayak si C300. Cuma ada beberapa pengurangan fitur aja. Mekanisme headrestnya menurut gue seamless banget. Jadi itu dia sistemnya tuh tinggal ditarik doang biar deketan sama kita, ada levelingnya gitu. Dan kalau misalkan kita tarik sampai ujung, dia bakalan balik lagi ke posisi semula. Terus dia juga bisa di-adjust tingginya, bisa di-tilt juga angle-nya sesuai yang kita mau. Kalau kalian suka nyender, ini tuh bisa dideketin banget sama posisi belakang tungkak kita, jadi biar lebih enak juga kalau misalkan lagi nyender. Buat backrest-nya itu dia desainnya kepisah antara backrest sama si lumbar support-nya, jadi kebagi 2 section gitu. Terus si lumbar support-nya ini dia pakai material mesh biasa ya, jadi cukup soft kalau disenderin, dan dia itu ada mekanisme kayak naik turunnya gitu di bagian lumbar supportnya, dan dia itu sistemnya otomatis. Jadi kalau misalkan kita senderin gitu rada ke belakang, dia itu nanti si backrestnya bakalan turun ke bawah sendiri gitu, kayak sliding gitu, dan dia posisi normalnya itu dia balik lagi ke atas, cuman dia nggak ada sistem lockingnya. Lumbar supportnya ini bisa diatur ketinggiannya, tapi untuk ngatur ketinggiannya itu dia tuh ditarik sampai ke backrestnya tuh bisa diangkat, dinaik turunin sesuai sama ketinggian yang kita mau. Dan backrestnya pun dia cukup lebar ya, jadi kalau misalnya kita senderan, bagian punggung gua minimal udah bisa di cover full sama si backrestnya. Dan ini badan gue lumayan gede dan masih bisa di cover semua sih sama si backrestnya. Buat si armrestnya ini tuh dia fiturnya lebih simple daripada si C300. Jadi kalau di C100 ini dia tuh armrestnya tuh cuman bisa diputer pivot doang gitu. Jadi dia cuma bisa pivot, terus dia ada levelingnya gitu, cukup tegas juga. Jadi berasa kita mau gerak sampai mana, selain di pivot dia juga bisa di naikin turunin, dan sistem naikin turuninnya juga gampang. Kita tinggal tarik doang, nggak perlu pencetan segala, dan kalau udah di paling tinggi dia bakalan otomatis turun ke bawah gitu. Jadi ini cukup seamless menurut gua, dan dia bisa dimaju mundurin. Untuk posisi maju mundurnya ini menurut gua cukup pas gitu ya, untuk posisi tangan gua natural kalau misalkan lagi duduk di depan meja, jadi gua no issue sama sekali. Kalau kalian ngerasa pengen dimajuin lagi, si armrestnya itu juga bisa. Cuman gua prefer di posisi defaultnya paling belakang biar gue bisa duduk deketan sama meja gua. Terus desain si armrestnya itu dia lumayan unik ya, karena dia tuh desainnya rada curvy di bagian tengah belakangnya situ. Dan ini tuh desainnya menurut gua di gua pas banget. Jadi kalau misalkan siku gue taruh di sini, dia tuh pas banget di lengkungannya itu, jadi bener-bener natural banget rasanya. Jadi ketika gue ngetik atau ketika gue lagi pegang mouse itu bener-bener enak banget. Cuman menurut gue si armrestnya itu jaraknya sama badan gue lumayan lebar, dan sayangnya kan karena armrestnya nggak bisa dideketin, jadi ya nggak bisa lebih dekat aja sama gue kalau misalkan lagi kerja gitu. Dan gue ngakalinnya adalah dengan si sistem pivotnya, tinggal gue geser ke arah deket gue, jadi tangan gue bisa kayak menyilang gitu kalau misalnya gue lagi ngetik, dan ya so far nyaman juga sih kayak gini. Terus buat recliningnya dia tuh bener-bener bisa rebah banget gitu ya. Jadi ketika direbahin ini enak menurut gue angle-nya, karena pas ya di atas monitor gue ini ada TV nih. Jadi gue tuh suka rebahan sambil nonton Netflix di TV, atau gue main Xbox di TV, gue bisa sambil rebahan. Dan si armrestnya pun juga dia tuh ngikut, karena dia tuh desainnya nyatu sama si backrestnya. Jadi dia benar-benar bisa ngikut rebah juga, dan pas gue lagi pegang gamepad, posisinya juga natural. Jadi overall sistem recliningnya gue suka. Nah buat footrestnya mekanismenya juga bagus menurut gue. Jadi kalau misalkan kita buka itu tuh tinggal ditarik doang aja ke atas, dan ada levelingnya juga, ada bunyi kretek-kretek, bener-bener satisfying banget menurut gue. Dia pakai mesh juga, terus dia rangkanya tuh dari besi juga, dan gue sempet naro kaki, gue agak tekan-tekan dikit ke bagian footrestnya, dan ini so far aman build quality dari si footrestnya. Buat joknya ini ada fitur slidingnya, kebetulan tinggi gue di 175 cm, dan gue set sliding seatnya itu ke yang paling jauh atau paling ujung, dan ini masih lumayan ada space di bagian bawah paha gue, jadi paha gue tuh masih bisa gerak-gerak lagi ya, jadi cukup enak. Dan buat yang tingginya di atas gue 180-an cm, harusnya sih ini masih bisa banget untuk kedalaman si joknya. Terus di bagian joknya itu, di bagian ujungnya tuh dia nggak ada foamnya lagi ya. Cuman di sini karena
desainnya cukup dalam si frame-nya, jadi tuh sama sekali nggak nyentuh ke bagian paha gue, dan overall enak sih. Dan sejauh ini kayaknya kursi-kursi yang baru yang mesh itu pada nggak punya foam semua ya di bagian depannya. Gue ya paling nggak gue baru nyoba sekitar 3 kursi di tahun ini gitu ya, dan pada nggak ada foamnya semua di bagian depan. Cuman nggak masalah karena mereka ngakalinnya dengan naruh si frame-nya itu jadi lebih dalam ke bawah, jadi bener-bener nggak kena, dan overall gue nggak masalah sama sekali sih sama ini. Terus buat adjustment-nya itu dia cuman pakai satu tuas doang di sebelah kanan sini ya. Jadi kalau ke depan itu buat sliding seat, kalau kita tarik ke atas buat ngatur gas lift tingginya. Terus kalau ditarik ke belakang dia buat ngatur atau ngebuka sistem locking dari reclining-nya. Dan so far dari gue pakai ini selama 2 bulanan gue nggak ada isu sama sekali sih. Nah buat mesh sendiri menurut gue di ini cukup lentur materialnya, tapi nggak sampai yang mendelep ke dalam, karena di FSM 6 yang lalu itu karena ya mungkin karena gue pakainya udah lama juga ya 2 tahunan, jadi dia udah lumayan mendelep ke bawah. Ini gue baru pakai 2 bulanan sih, belum kenapa-napa ya, dan berat gue juga udah lumayan turun. Jadi ya kita lihat aja ke depannya apakah kelenturannya masih bisa awet banget atau enggak si kursi ini. Terus buat material meshnya di sini gue suka karena dia tuh cukup halus, jadi ketika gue pakai celana pendek gitu dia nggak berasa gatel atau ngerasa nggak nyaman ke kulit. Ininya sih enak sih pas kena ke kulit ya, gue nggak merasa ada gangguan, dan overall material meshnya gue suka. Terus buat gas liftnya itu dia kelas 4, jadi udah bisa nahan beban sampai 100 kilo plus ya, itu nggak ada masalah. Terus buat kaki-kakinya di sini yang C100 terutama dia itu pakai material injection mold plastik, beda sama C300 yang dia pakai material metal atau besi gitu ya. Dan gue pribadi nggak pernah ada masalah sama kaki-kaki kursi yang pada pakai injection mold plastik gitu, karena kursi gue juga kebanyakan pakai injection mold plastik semua, jadi nggak masalah. Bahkan gue prefer itu karena desainnya menurut gue lebih masuk sama kursi-kursi kerja ergo yang minimalis. Karena kalau pakai yang material metal atau besi kan kayak udah minimalis nih, warna abu-abu atau warna hitam, terus tiba-tiba ada warna chrome-nya di bawah, agak kurang masuk aja. Tapi ya ini selera juga sih. Terus buat roda-rodanya juga aman, nggak berisik, halus juga, smooth. Jadi overall kaki-kakinya nggak ada masalah juga. Dan selama 2 bulan ini gue udah pakai kursi ini ya, pengalamannya nyaman-nyaman aja sih. Gue nggak ada nemu isu apa-apa, kayak kursinya enak, backrestnya oke, lumbarnya juga cukup fleksibel, bisa geser-geser juga. Dan selain itu ya paling masukan dari gue adalah bagian armrestnya aja yang menurut gue rada jauh dikit sama badan gue ya, jadi nggak bisa dideketin pula gitu. Dan ya solusinya kalau dari Shiho ya memang harus naik ke yang versi C300 karena itu kan bisa lebih dideketin. Cuman ya gue ngakalinnya kayak tadi, dengan pivotnya gue deketin, jadi gue pas posisi ngetiknya jadi lebih natural juga, dan works, nggak ada masalah juga. Cuman kalau misalkan dia bisa lurus dan lebih dekat sama gue, why not gitu, bakal lebih nyaman juga. Dan sisanya nggak ada masalah sih, joknya nyaman, kursi aman, kursinya juga nggak ada yang berisik, nyanyut-nyanyut gitu, nggak ada ya. Dan gue bisa rekomen juga lah ke kalian soal kursi ini. Buat harga 4 juta menurut gue cukup oke. Kalau misalkan mau fitur yang lebih banyak, bisa ke C300-nya yang di harga 5 jutaan ya, seinget gue. Ya, gue rasa itu aja sih soal Shiho C100 ini. Semuanya kayak biasa udah gue taruh di bawah, dan gue akan pakai kursi ini harusnya sampai beberapa waktu ke depan, mungkin kalau memang tidak ada kursi-kursi yang lebih menarik. Dan ya, gue rasa itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat follow, subscribe semuanya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.